Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Devi Aprilia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah bisnis model yang berjudul Recycle Now, inovasi digital dalam pengelolaan sampah berbasis insentif ekonomi sirkular. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini ada overview untuk presentasi ini. Yang pertama ada permasalahan utama, solusi Recycle Now, kemudian ada nilai unik dan daya saing, bisnis model Canvas, kemudian ada analisis pasar, teknologi dan roadmap, alur bisnis, kemudian ada strategi monetisasi, resiko dan mitigasi, kemudian ada validasi dan KPI, dan yang terakhir itu penutup serta rekomendasi. Nah, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Untuk permasalahan utamanya, saat ini Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2023, lebih dari 18 juta ton sampah diproduksi setiap tahun, namun tingkat daur ulang itu masih di bawah 10%. Nah, kami menemukan bahwa masyarakat seringkali tahu pentingnya memilah sampah, tetapi tidak melakukan. Karena yang pertama dengan alasan tidak ada manfaat langsung, kemudian karena repot, terus dan yang terakhir itu sistem yang tersedia tidak praktis. Jadi kami akan mengubah itu. Kami menghadirkan sebuah solusi gitu. Nah, di sini yang menjadi solusi adalah Recycle Now. Recycle Now itu bisa tukar sampah menjadi poin. Jadi, Recycle Now adalah aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna menukar sampah anorganik dengan poin yang dapat ditukar menjadi reward seperti saldo e-wallet, diskon, atau produk lokal. Alurnya itu sampah disetorkan ke drop point Mintra dan diverifikasi melalui QR code dengan gamifikasi dan pelacakan dampak lingkungan. Recycle Now memberi insentif ekonomi sekaligus membangun kesadaran teknologi. Kita lanjut ke fitur utama dari aplikasi ini. Yang pertama itu ada reward instan, kemudian ada gamifikasi, ada dashboard dampak lingkungan pribadi, dan yang terakhir itu ada kolaborasi dengan UMKM lokal. Kemudian nilai unik dan daya saing dari aplikasi ini. Yang pertama untuk aspek itu ada insentif instan, itu keunggulannya poin langsung didapatkan setelah dilakukan verifikasi. Kemudian aspek yang kedua ada ekonomi lokal. Jadi aplikasi ini itu membangun kolaborasi merchant UMKM. Kemudian aspek yang ketiga ada AI ready yang berpotensi mengklasifikasi sampah secara otomatis. Kemudian aspek yang keempat ada transparansi. Eh, Recycle Now ada dashboard kontribusi pengguna. Dan yang terakhir itu edukasi. Keunggulannya itu untuk meningkatkan kesadaran ekologis. Lah, bentar. Hmm, Ini udah. Nah, kita lanjut ke bisnis model Canvas. Jadi di sini sudah saya tampilkan value bisnis model Canvasnya. Ada key partnership, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, channel, dan lain sebagainya. Nah, model bisnis Recycle Now ini dirancang berbasis ekonomi sirkular. Sumber pendapatan dari Recycle Now ini yaitu komisi merchant dan dari setiap transaksi poin. Kemudian langganan premium bagi pengguna yang ingin fitur tambahan, dan yang terakhir pendapatannya itu didapat dari sponsorship program CSR dari perusahaan besar. Jadi Recycle Now ini menjalin kemitraan strategis dengan TPS 3R, UMKM, dan komunitas yang mencintai ekosistem ini agar benar-benar menyatu dengan kehidupan pengguna gitu. Terus yang
Lanjutannya itu ada analisis pasar, bentar. Ada analisis pasarnya itu sebentar. Nah, berdasarkan validasinya itu, target penggunanya itu yang berusia 18 sampai 45 tahun. Terutama ini tuh mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pekerja kantoran yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi digital namun belum memiliki akses praktis ke sistem daur ulang. Selain itu, komunitas pencinta lingkungan dan UMKM juga menjadi target mitra yang berpotensial bagi kami atau bagi Recycle Now. Kemudian untuk perilaku pasarnya itu rendah partisipasi daur ulang karena minim insentif. Terus respon positif terhadap gamifikasi dan reward. Untuk potensi pasarnya sendiri ada 200 juta pengguna internet. Oh, sorry, terlalu tinggi. Analisis pasar. Nah, untuk teknologi dan roadmap-nya ini, yang pertama untuk arsitektur teknologinya, itu menggunakan footer mobile apps, terus ada QR based drop point, dan yang terakhir ada API integrasi e-wallet. E-wallet di sini itu kami menggunakan OVO, Dana, dan ShopeePay. Kemudian untuk roadmap-nya fase pertama yaitu MPV, reward point, dan fitur dashboard. Untuk fase kedua ada AI klasifikasi sampah, dashboard, dan dampak serta sistem komunitas. Untuk keamanannya, di sini kami menggunakan enkripsi A2A, kemudian ada autentikasi dua faktor, kemudian ada data dengan izin enkripsi. Untuk alur BPMN-nya di sini sudah saya tampilkan, ada aktor user, mitra drop point, dan sistem recycle now. Jadi di sini banyak sekali alurnya ya. Nah, jadi proses kerja Recycle Now ini disusun dalam BPMN sebagai berikut. Yang pertama itu pengguna membuka aplikasi Recycle Now ini. Kemudian mencari lokasi drop point, kemudian scan QR, terus di sini aktor mitra drop point atau petugasnya itu memverifikasi, kemudian sistem menghitung poin, dan poin dikirim ke akun pengguna. Nah, proses ini dirancang secara sistematis ya, instan dan bebas ribet. Recycle Now juga menyiapkan fallback, fallback jika sampah tidak valid dengan notifikasi dan edukasi. Lanjut untuk strategi monetisasinya itu di sini Recycle Now mulai dengan model biaya yang rendah dengan estimasi operasional kurang lebih 11 juta rupiah dan target break even saat menggunakan pengguna aktif bulan mencapai 3.000. Nah, selain itu untuk biaya monetisasi dari merchant dan premium, kami membuka peluang besar untuk data insight untuk keperluan lingkungan dengan tahap menjaga privasi pengguna. Potensi CSR dengan green branding juga sangat kuat untuk mendukung skala nasional. Untuk biaya operasionalnya itu untuk teknologi dan server ada 22 juta, untuk tim operasionalnya ada 6 juta, kemudian promosi dan edukasinya itu 1,1 juta 500, kemudian untuk pelatihan mitranya itu ada 2 juta. Kita lanjut ke risiko dan mitigasinya. Untuk risiko yang pertama itu partisipasi rendah, tentu saja karena yang kita ketahui emang masyarakat masyarakat kita sangat kurang berpartisipasi di dalam hal ini. Kemudian ada verifikasi yang tidak valid. Dan yang ketiga itu gangguan sistem, kompetitor agresif. Untuk dampaknya itu aplikasi jadi tidak berkembang. Kemudian sistem jadi disalahgunakan, kemudian akses juga terganggu dan kehilangan pasar. Untuk mitigasinya itu
Ada edukasi, referral, dan promosi serta komunitas yang bisa membantu untuk mengedukasikan hal ini gitu. Kemudian ada QR sekali pakai dan audit mitra. Dan untuk mitigasi yang keempat itu ada server backup support 24 jam. Dan mitigasi yang terakhir yaitu fitur unik perluasan mitra yang strategis. Kita lanjut ke validasi awal dan KPI. Untuk validasi awalnya itu kami melakukan survei terhadap 15 responder. Jadi 15 responden ini menunjukkan bahwa 80% tertarik menggunakan aplikasi ini, kemudian 60% setuju dengan reward yang mendorong daur ulang. Namun ada kendala utamanya. Yang pertama ada kurangnya edukasi dan tempat sampah yang terpisah atau tempat sampah yang misalkan plastik atau anorganik kayak gitu tuh masih kurang. Nah, kemudian untuk key performance indicatorsnya atau KPI yaitu 50 pengguna aktif per bulan, kemudian kurang lebih 100 transaksi setoran per bulan, 60% poin ditukar, 80% feedback positif, dan yang terakhir 15% pertumbuhan pengguna per bulan. Dan yang terakhir ada penutup dan rekomendasi. Sebentar. Nah, jadi Recycle Now ini adalah teknologi plus lingkungan plus insentif. Nah, dengan pendekatan digital dan insentif yang langsung ini, Recycle Now berpotensi mendorong perilaku ramah lingkungan secara berkelanjutan. Untuk rekomendasi lanjutan dari produk digital kami ini, yaitu yang pertama integrasi dengan program CSR nasional, kemudian ada ekspansi mitra daerah dan merchant lokal, dan yang terakhir itu adopsi AI untuk efisiensi klasifikasi sampah agar lebih teratur. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan.